Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Selamat bertemu kembali sebagai saudara-saudara, sedulur-dulur saya yang menyaksikan YouTube ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, langsung saja ke pokok permasalahan. Setelah saya bicara tentang anggaran pendidikan, bicara kecilnya bos yang diterima, besarnya anggaran pendidikan, tapi Kementerian Pendidikan hanya menerima 97 triliun, ya, akhirnya bosnya juga kecil, ya, bosnya kecil untuk SD, SMP, SMA, SMK, ya, belum kepada perguruan tinggi. Padahal mereka-mereka itu yang diperjuangkan di era reformasi untuk memperoleh dana 20% pendidikan dari APBN, ya, tapi nyatanya seperti ada. Nah, kemudian yang kedua yang akan saya sampaikan pada saat ini, akan saya bicarakan, ya, mengenai boleh nggak sih sekolah lanjutan, ya, SMA maupun SMK negeri terutama meminta dana atau meminta bayaran sekolah kepada orang tua. Itu kan, ya, itu judul yang pastinya, ya. Nah, saya kata jawabannya tentu, ya, saya bertanya kembali, ada nggak undang-undang yang melarang, ya, SMA, SMK negeri, ya, yang melarang meminta uang kepada masyarakat dalam artian orang tua siswa, ya, ada nggak? Kalau untuk SD dan SMP, ya ada undang-undangnya, karena mereka sudah termasuk dalam wajib belajar 9 tahun. Nah, kita Indonesia sudah punya nggak wajib belajar wajar 12 tahun? Belum ada. Nah, kemudian kenapa meminta? Itu kan, kita meminta. Yang pertama, bantuan pemerintah baik bos pusat maupun bos daerah. Kalau SMA itu masuknya bos provinsi yang disebut BOPD, ya, tidak mencukupi minimal standar pembiayaan pendidikan. Jadi minimal standar minimalnya belum terpenuhi. Emang berapa besarnya? Kan gitu kan pertanyaan. Emang berapa? Masyarakat jangan salah, Pak. Emang besar bos itu. Ya, saya tidak akan menyinggung SD SMP, ya, SMA saja dengan SMK. Di dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2, kayak catat kalau nomor 2 tahun 2022, itu anggaran bos di situ sudah terinci, ya, baik di Permen sebelumnya nomor 1 tahun 2001. Untuk SMA dan SMK itu hanya 125.000 per siswa per bulan. Ya. Kalau 1 tahun berarti per siswanya itu 1,5 juta. Ya. Jadi yang punya siswa itu 1.000 dalam satuan pendidikan, ya tinggal dikali. Jadi 1,5 M anggarannya 1 tahun dari bos pusat. Kalau bos daerah variasi. Karena ambil contoh di Jawa Barat, ya, 145 per siswa per bulan. Nah, kalau dijumlahkan 2 menjadi 270 per siswa per bulan. Sedangkan kepala sekolah sudah membuat rencana anggaran kegiatan sekolah yang tertuang dalam RKS. Berapa per siswanya? Ya, per siswanya itu 6 juta. Jadi berapa kekurangannya? Atau per siswanya itu 600 per siswa per bulan. Sedangkan uangnya ada 270.
Berarti masih ada angka min berapa? Kan gitu kekurangannya. Jadi sekitar 330 ya kalau tidak salah ya. Itu 330. Itu kan min. Nah, lalu kekurangnya siapa yang nombokin? Nah, kalau tidak terpenuhi standar minimal saja ya, bahaya buat sekolah. Jangan nunggu prestasi. Paling sekolah berjalan apa adanya. Yang penting asal jalan aja ada. Penting guru tiap hari ngajar. Tidak perlu bicara prestasi. Tidak perlu mikirkan masalah di belakang. Bisa gedungnya belum dicat. Warnanya udah warna-warni antara kotor dan putih. Ya. Nah, ini penting. Pemenuhan standar biaya itu, standar minimal itu perlu. Bagaimana? Sekolah itu kan punya tujuan untuk prestasi ya, untuk berprestasi. Prestasi akademik maupun non akademik juga, apalagi pemenuhan standar sarana dan prasarananya. Makanya ada ketentuan 8 standar pendidikan harus dipenuhi. Nah, tapi nyatanya kalau masyarakat sekolah melakukan rapat biaya ya, kemudian diprotes ya, dimediakan pakai kata-kata dengan di blow up di media sosial ya, dibully kepala sekolah SMA melakukan pungli. Padahal dia tidak pungli. Pungli itu apa sih? Ya kan harus tahu dulu kan pungli itu apa. Dilaporkan ke Polres, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri, dilaporkan juga ke Ombudsman. Ya. Prosedurnya sudah sesuai dengan undang-undang, tidak sembarangan aja. Harusnya juga para penegak hukum juga yang disebut pungli itu apa, baca di dalam KUHP pengertian pungli. Nggak pungli loh sekolah itu, rapat. Mereka juga menyelenggarakan rapat itu sesuai dengan perundang-undangan. Lihat mereka aturan di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mereka juga melihat peraturan pemerintah nomor 48, juga melihat pada Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Di luar membuat undangan apa sampai kepada ada menyampaikan program kepala sekolah itu, kebutuhan sekolah disampaikan, kemudian yang menyangkut keuangan komite yang bicara karena komite sekolah punya komite disampaikan, prosedurnya sudah dipenuhi syarat, tapi kenapa kemudian dituduh pungli? Hanya oleh satu orang dua orang tidak puas, kemudian dia punya tetangganya LSM atau wartawan ya, kemudian dibuatlah pungli, panggil kepala sekolah. Bahkan tahun kemarin ada di Bandung itu yang dipecat kepala sekolahnya. Dan juga harus juga dipikirkan bahwa sumbangan yang diminta oleh sekolah kepada masa orang tua ini apa, untuk menutupi kekurangan dalam rangka apa ya, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, kembalikan kepada anak ya, kembalikan kepada anak, bukan dimakan untuk biayanya mengumpulkan untuk beli mobilnya kepala sekolah, bukan untuk memperbaiki masa, bukan, atau guru-guru, bukan, tapi kembalikan kepada anak ya, kembalikan kepada anak menikmati. Nah, contoh ya, di Bali itu ketua ombudsmannya Provinsi Bali kepada yang ada permintaan sumbangan AC oleh SMA negeri, kepala sekolah 6 dan komite, lalu dituduh macam-macam. Kalau dia menyumbang AC, yang akan menikmati AC siapa? Emang kepala sekolah, emang AC dibawa ke rumah kepala sekolah? Emang dibawa oleh guru-guru, kepala sekolah tidak? Atau komite buat anak? Karena nanti ada korelasi antara apa? Antara ruangan yang sejuk, enak ya, nyaman tidak haredang ya, dengan apa? Dengan prestasi belajar yang nikmati siswa loh di situ. Ya. Nah, ini perlu. Jadi kalau pemerintah tidak bisa memenuhi standar minimal pembiayaan pendidikan ya, jangan lalu bilang berkampanye
sekolah di Jawa Barat gratis atau di tempat lain gratis ya, sesuai dengan daerah masing-masing. Jangan. Kalau masyarakat pengen gratis, dijanjikan gratis, tambahin kekurangannya berapa atau kurangannya berapa. Kalau kekurangannya 600, dari pemerintah pusat hanya terkumpul, kekurangannya tambah. Kalau tidak ditambah apa perlu dana masyarakat, sampaikan, membuat SK, surat keputusan gubernur atau peraturan dan sebagainya, agar memberikan sumbangan kepada sekolah-sekolah. Maunya sekolah SMA itu harus maju, harus berprestasi begitu ya. Nah, kembali itu latar belakang macam-macamnya ya. Nah, ada dasar hukumnya bagaimana? Kalau kepala SMA dan komite rapat, SMK juga sama rapat sama negeri meminta kepada orang tua, ada dasar hukumnya. Dasar hukum pertama, lihat Undang-Undang nomor 20 ya, tahun 2003 yaitu Sikdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Ya. Di mana di situ di pasal 12 ayat 2 disebutkan bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan. Contohnya ada di peraturan menteri yang disebut Permendikbud ya, ada jalur afirmasi. Afirmasi itu 20% itu bebas, gak usah bayar, bebaskan ya, gak usah memberikan ya. No, di pasal 9 undang-undang yang sama, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan ya, sumber daya dan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian di pasal 48 ayat 1 ya, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, itu contoh ini ada beberapa pasal-pasal yang menjadi dasar hukum. Nah, kemudian masyarakat itu punya peranan di dalam pendidikan nasional ini ya. Di pasal 54 ya, bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok keluarga, organisasi profesi ya, dan selenggara dalam penyelenggaraan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Ya, dan di ayat 2 jangan lupa nih, masyarakat juga berperan nanti sebagai pengguna hasil dari pendidikan. Memang pendidikan siapa yang ngasih? Masyarakat nantinya akan menggunakan. Contoh, Bapak dan Ibu punya CP, punya PT, punya perusahaan dan sebagainya, kan memerlukan hasil pendidikan ya. Dia memerlukan ahli manajemen ya, akunting ya, kemudian marketing ya, kemudian ahli teknologinya, ahli mesinnya, kelistrikannya, semua itu yang diperlukan oleh masyarakat dari pendidikan. Oleh sebab itu peran masyarakat di dalam memajukan pendidikan itu penting ya. Kemudian di pasal 47 ya, ini tadi undang-undang nomor 20 ya. Nah, sekarang di peraturan pemerintah ada juga dasar hukum yang kedua, itu ketika sekolah dan komite meminta sumbangan ya, sekolah atau harus bayar dan sebagainya, ada dasar hukum yang kedua, peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008. Masih belum dihapus ya, karena SMA ini dan SMK tidak masuk dalam kategori wajib belajar, belum ada ya. Yang pertama di pasal 47, peserta didik, orang tua dan wali peserta didik bertanggung jawab atas biaya pribadi peserta didik ya. Kemudian di poin B-nya ya, disebutkan di situ kekurangan pendanaan yang disediakan oleh satuan pendidikan itu juga menjadi tanggung jawab peserta didik ya. Nah, di poin D pasal yang sama, pendanaan biaya non operasional pada satuan pendidikan yang bukan program wajib belajar ya, diperlukan untuk menutupi kekurangan
yang disediakan oleh penyelenggara satuan pendidikan. Jadi kekurangan ini sekolah minta ke masyarakat itu karena kekurangan biayanya. Ke siapa lagi ya? Nah, ini di pasal 48 ya. Pasal 8 bahwa orang tua bertanggung jawab ya, atau peserta didik, orang tua, wali bertanggung jawab dalam pendanaan pendanaan untuk apa? Satu, untuk menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan dan mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas standar nasional pendidikan. Ya. Ini satu contoh ya. Jadi ada nih pasal ini yang memperkuat menyebabkan satuan pendidikan itu ya, tingkat SMA dan SMK diboleh meminta bayaran. Gila, dalam tanda kutip bayaran lah zaman dulu maka gitu lah. Sumbangan sarwa keneh maksudnya mah ya. Ya, kemudian juga ini perlu kita itu juga di samping itu pemenuhan standar pendidikan nasional itu ya, pemenuhan standar pembiayaan nasional itu diperlukan kenapa? Dalam rangka peningkatan mutu tadi. Kalau standar minimal aja tidak dipenuhi, bagaimana di sekolah ini? Ya. Satu penelitian, contoh nih ya, saya mengungkapkan satu penelitian yang dilakukan saudara Absari ya, di Jawa Tengah ya. Ya, dia mengatakan ya, dalam penelitiannya kesimpulannya gini, ya, bahwa tentang perhitungan biaya satuan pendidikan di salah satu SMK ya negeri di Jawa Tengah, didapat biaya satuan peserta didik itu ya, 6.416.502.000 rupiah. Ini biayanya tuh di dalam RKS-nya, rencana kerja kegiatan sekolahnya itu sekitar 6 miliar lebih. Nah, sumber dananya dari mana? Dari APBN itu berapa bos? Ya, itu bos pusat. Dari provinsi itu 0,1. Kenapa? Ya karena provinsi dulu tidak bertanggung jawab pada SMA SMK. Ini tahun 2015. Karena alih kelola itu mulai tahun 2017 kan. Nah, itu kan. Kemudian kabupaten pada saat itu kabupaten punya peran 44% dari seluruh anggaran. Nah, sumbangan orang tua sumbangan orang tua persentasenya cukup besar. Berapa? 32,1%. Coba Anda bisa bayangkan, kalau orang tua tidak berperan memberikan dana pendidikan ke sekolah ya, hancur ya. Jadi ya, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa dengan biaya satuan peserta didik ya sebesar 6,4 juta rupiah, sekitar 32,1% bersumber dari orang tua. Ini 32% bersumber. Kalau misalnya ini dihapus, tidak boleh, tinggal dikurangi aja 100 dikurangi 32 menjadi apa? 68. 60 hanya diperoleh dari mana? Dari tadi kabupaten, kota, provinsi yang 1% jaringan pemerintah dan pusat saja, kabupaten udah gak ada. Kan SMK sudah beralih ke provinsi. Kemudian yang kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nikluh Kadek Supartini ya di Singaraja, Bali. Itu tahun 2010, lebih lama lagi ya. Dia sudah meneliti dalam tesisnya itu analisis satuan biaya pendidikan di salah satu SMA negeri di Singaraja. Satuan biaya pendidikan SMA negeri mencapai 5.157.347.000 rupiah ya. Biaya per siswa ya di sana mencapai 6 juta ya, 683 rupiah per bulan ya. Ya. Kemudian per bulannya, bukan tadi per tahunnya, per bulannya sekitar 556, dibulatkanlah 560. Dana bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Tetap aja
Jadi orang tua di ada siswa itu dengan biaya seperti itu ya mencukupi memenuhi standar minimal pembiayaan. Jadi ya hitung saja sekarang kalau ada dari dana BOS 125 ya, kemudian dari provinsi 140 dijumlahkan menjadi 207, sementara kebutuhan SMA sekarang berapa? Nggak mungkin kebutuhannya sama tahun 2010 di Bali mencapai 560, atau di mana di Jawa Tengah ya yang hampir 600 tahun 2015. Berarti sekarang sudah berapa? Harus 7,5 minimal. Tinggal mampu nggak itu? Mampu nggak provinsi membiayai memenuhi kekurangan dari standar. Kalau tidak mampu, berikan peraturan gubernur. Untuk apa? Kepada yang diberlakukan boleh meminta sumbangan kepada orang tua dalam rangka pemenuhan standar minimal pembiayaan. Kalau memang perhatian pada pendidikan. Kenapa? Pas pendidikan maju, masyarakat ya maju, pinter jadi pinter. Nah itu saya harapkan ya. Jadi para kepala sekolah ya, dengan komite nggak perlu takut, buat aja. Sampaikan semua dasar hukumnya. Asal kompak se-Jawa Barat, kompak seluruh Indonesia, malah saya katakan, kompak seluruh Indonesia ya. Kalau masyarakat diberikan bebas dan pengertian kepada masyarakat, mau sekolah apa adanya atau mau menuntut mutu. Kalau menuntut mutu biaya kurang. Kalau pemerintah nggak sanggup, ya udah harus minta ke orang tua, tapi harus didukung dengan apa? Peraturan gubernur tentang sumbangan. Baru kalau tidak, ya goodbye sekolah apa adanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan melihat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.